Jangan takut. Anak yang baik seperti kamu. Mereka tidak mau merawatmu. Aku yang akan merawatmu. Shenglong, sebentar lagi pergi sekolah. Harus belajar dengan baik. Setelah besar, jadilah orang yang berguna bagi masyarakat. Aku tahu, Bu. Ayo, kita makan. Bu, aku diterima di universitas. Bu, jangan khawatir. Bu, aku tidak mau melanjutkan kuliah. Apa yang kamu bicarakan? Tanpa kuliah, aku tetap bisa sukses. Meng Chenglong, apakah mudah bagiku membesarkanmu dari kecil sampai besar? Demi kamu, dari SD, SMP, SMA. Demi memberimu lingkungan belajar yang baik. Aku pindah rumah sampai 3 kali. Kamu besar dari makan orang lain, sekarang bilang tidak mau sekolah. Bagaimana kamu bisa membalas kebaikanku? Bagaimana kamu bisa membalas kebaikan orang-orang di desa? Bu, sekolah tidak lebih penting dari penyakitmu. Jangan khawatir tentang uang. Aku sudah membesarkanmu, bahkan jika harus mengorbankan nyawaku. Aku akan membuatmu menjadi kebanggaan seluruh desa. Pergi, renungkan baik-baik. Cepat pergi. TV ini rusak lagi. Ayah. Cucumu diterima di universitas. Apa katamu? Barang yang kamu pungut itu, dia kuliah, apa urusannya denganku? Ayah. Aku mohon padamu. Kamu ini barang rongsokan, masih berani pulang. Dulu kalau bukan karena kamu memungut barang itu. Sampai sekarang kamu belum menikah. Membuatku tidak punya kedudukan di depan leluhur keluarga Meng. Sudah kubilang, kalau kamu merawatnya, kamu tidak akan pernah menikah, kamu sudah memberinya. Setengah hidupmu, sisa setengah hidupmu, masih mau memberinya lagi. Ayah, aku tahu aku salah, tapi dia sudah diterima di universitas. Tinggal selangkah lagi, anggap saja ini pinjaman untukku. Kamu ini barang rongsokan, sampai sekarang. Aku belum dapat uang mahar 1 sen pun. Lihat APA kurang? Berikan padaku. Pergi. Ayah, terima kasih. Seumur hidup ini, anakmu yang salah. Kakak. Anda sibuk ya, Shenglong itu. Dia diterima di universitas, saya bawa telur untukmu. Dia diterima di universitas, apa hubungannya dengan saya? Biaya kuliah Shenglong itu. Meng Yan'er cuma diterima di universitas. Kenapa? Kenapa kamu sombong? Ambil ini. Kakak, apa maksudmu? Kamu datang untuk pamer,
Pasti mau minta uang kan? Masih kurang ya? Baiklah kakak. Kalau kamu berpikir begitu, saya akan bicara terus terang. 3 tahun lalu kamu bangun rumah ini, pinjam 3.000 yuan dari saya. 3.000 yuan itu satu-satunya tabungan saya seumur hidup. Saya membesarkan anak sendirian, tidak mudah. Saya lihat kamu pindah rumah 3 kali, dari SD sampai SMA. Untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya, kamu rela mengeluarkan uang. Untuk kakakmu bangun rumah, kenapa? Kakak, saya tidak minta bunga, kamu sudah tinggal di rumah mewah. Mobil juga sudah beli, kembalikan uang saya. Biarkan Cheng Long sekolah. Setelah dia kembali, pasti akan membalas budi Anda. Saya mohon, saya mohon. Mana kamu lihat saya punya uang? Kakak, baju yang kamu pakai ini harganya ratusan yuan kan? Baju ini saya beli tahun lalu. Kamu juga tahu kondisi keluarga kami sekarang, sangat sulit. Kalau saya punya uang pasti akan membantu. Tapi masalahnya, saya tidak punya uang. Kamu jelas-jelas tidak mau mengembalikan uang. Ya, saya tidak mau mengembalikan. Kenapa? Ambil barangmu. Kakak, pergi sana. Saya tidak perlu. Ucapanmu yang tidak tulus ini. Kakak, saya bersujud kepada Anda. Baiklah, bersujud ya. Silakan bersujud. Kakak, saya mohon, kembalikan uang saya. Kakak, saya bersujud kepada Anda. Kakak, saya mohon, kembalikan uang saya, kakak. Kembalikan uang saya, kakak. Kembalikan uang saya. Mama kamu baik-baik saja. Kuliah ini, kita bisa tidak usah lanjut. Omong kosong. Kakak. Bisa kembalikan uang saya? Kembalikan. Sudah saya bilang? Meng Wanping kamu. Kamu apa kamu, dasar anak kecil, hati-hati bicara, ingat siapa yang lebih tua. Aku bapakmu, pergi sana. Aku akan melawanmu. Anak. Kenapa? Kamu pikir dengan sekolah kamu bisa sukses? Kita semua keluarga, semua saudara, utang sedikit uang. Kenapa? Ah, perlu sampai minta seperti ini? Apa kalian tidak tahu? Anak saya mau menikah baru-baru ini? Dasar brengsek, pergi sana. Cepat pergi. Mama, kita pulang. Kamu pulang dulu, Mama akan cari cara lagi. Mama. Saya tidak mau sekolah lagi. Bangun, laki-laki jangan gampang menyerah. Mama, saya tidak mau lihat Mama susah. Saya tidak mau Mama repot. Jangan khawatir, Mama ada caranya. Kamu yang penting belajar yang rajin. Mengerti? Pulang sana. Ted Meng, Ding, kenapa kamu datang? bagaimana dengan uangnya? Tidak ada gunanya, Sheng Long dapat peringkat pertama di provinsi. Tapi saya tidak punya uang untuk sekolahkan dia. Ted Meng, saya ada cara. Bodohnya, kamu masih kecil, biar orang dewasa yang tanggung. Masalah uang, saya akan cari cara sendiri.
Saya dan Chenglong dari Castle. Sudah dijanjikan menikah, kamu juga tahu. Saya selalu suka dia. Saya tahu, tunggu dia kembali, saya akan suruh dia menikahimu. Yang harus kamu lakukan sekarang, diam di rumah dan tenang menunggunya. Ya, Saya akan bantu dia. Bantu dia keluar dari gunung ini. kamu tidak takut dia pergi dan tidak kembali? Saya harap dia bisa pergi ke tempat yang lebih jauh, lihat matahari terbenam yang lebih indah, dengar suara ombak di pantai. Dan saya percaya Chenglong pasti akan kembali dan menikahi saya. Ini adalah satu-satunya yang penting. Kamu pegang. Hei anak. Ada APA? Ayah, beri aku uang. Kamu meminjam uang untuk membiayai sekolah pria itu, ya? Ayah, kumohon, anggap saja ini uang yang aku pinjam darimu. Aku sudah membesarkanmu, belum cukup? Kamu setiap hari bergaul dengan si pembawa sial itu. Sekarang mau meminjam uang untuk membiayai sekolahnya? Ayah, aku rela. Tidak ada. Kamu mau apa? Ayah, bukankah kamu selalu ingin aku menikah dengan Wang Dafu di desa ini? Mas kawin 30.000, aku akan menikah. Bahkan jika kamu menikah, mas kawin itu seharusnya untuk keluarga. Tidak ada hubungannya denganmu. Jika aku mati, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kamu ini pengkhianat. Demi seorang pria liar, kamu membawa pisau untuk memaksa ayahmu, ya? Kamu ingin membuatku mati marah, ya? Ayah, Ibu, Longlong sudah pulang. Ibu membuatkanmu syal. Coba pakai. terima kasih, Ibu. Anakku tampan sekali. Ibu, aku akan menjaga diriku sendiri. Anak pergi jauh, ibu selalu khawatir. Ambil uang ini. Ibu tidak perlu. Ibu sudah membesarkanku, itu sudah sangat sulit. Ditambah lagi ibu sakit parah, uang ini simpan untuk pengobatan ibu. Ini uang dari Bingbing, ambil. Ingat ya, kamu berhutang padanya seumur hidup. Perhatian seluruh warga desa, perhatian seluruh warga desa. Meng Chenglong dari desa kita mendapat peringkat pertama di provinsi dan diterima di universitas. Anak ini ingin menyerah, tapi ini pertama kalinya ada anak dari desa kita yang diterima di universitas. Katanya, banyak tangan membuat pekerjaan ringan. Warga desa yang punya uang lebih, mari kita sumbangkan sedikit. Bersama-sama membiayai kuliahnya. Nian Er, anakmu diterima di universitas. Warga desa semua datang. Meskipun aku tidak punya uang, ini sedikit dari hatiku. Bagaimana bisa begitu? Chenglong dari kecil sampai besar. Makanan, pakaian, semua diberikan oleh warga desa. Kenapa tidak boleh? Desa kita ini akhirnya melahirkan seekor naga emas. Kita harus melihatnya terbang semakin jauh. Iya, itu universitas top. Kita nanti pasti ikut bangga. Pasti ikut kebagian untungnya. Iya, desa Meng kelompok 1. Zhao Laosi menyumbang 5 yuan. Silakan diterima. Desa Meng tim 2. Li Dashan menyumbang 3 yuan 62 sen. Terima kasih. Belajar Yang Rajan, aku sumbang 2 yuan 60 sen. Semangat, bro. aku juga nggak punya banyak uang, ada baju lebih di rumah. Akhir-akhir ini panas, aku juga nggak pakai lagi. Ini sebentar lagi dingin, gimana ini? Sepatu ini dulu dibeli buat anakku. Sekarang kakinya udah besar, nggak muat lagi, kamu ambil aja. Sepatu ini masih baru, kok nggak muat lagi ya? Anakmu udah diterima di universitas, jalan masih panjang, butuh sepatu yang bagus. Chenglong, kamu harus ingat. Hari ini kamu pergi dari sini. Semua ini berkat warga desa. Setiap jahitan, setiap benang yang mengantarmu pergi. Nanti kalau kamu sukses, harus balas budi ke warga desa.
Chenglong, lepas bajumu, berlutut. Chenglong, hari ini ibu memberimu 4 kata, kamu harus ingat baik-baik. Ibu nggak punya permintaan lain buatmu. Kamu besar di tanah ini. Nanti jangan sampai melakukan hal yang merugikan tanah ini. Kamu ingat? Ibu. Aku besar dari makan nasi warga, aku pasti nggak akan mengecewakan semua yang hadir di sini. Udah nggak ada lagi, mobil berangkat ya. Kak Chenglong. Kenapa kamu datang? Dingin di utara, jaga kesehatannya. Tunggu aku pulang dan menikahimu. Aku tangguh. Jangan kejar aku. Teman, ini uang palsu. Apa katamu? Semua ini uang palsu. Iya, cuma uang receh yang asli, yang lain palsu semua. Teman, apa kamu ditipu orang lain? Iya juga, ayahnya dari dulu nggak pernah menghargai aku. Kenapa dia kasih uang ini ke aku? Ayo, berikutnya. Terima kasih, dokter. Oh iya, bulan ini kamu terlalu sering donor darah. Aku sehat. Uang itu penting banget buatmu? Nyawa aja nggak peduli. Hutang orang harus dibayarkan. Uang penting atau nyawa penting? Bulan ini jangan datang. Ibu, Ya anakku, kamu sudah makan? sudah. Makanannya enak banget. Sakit ya? Aku ingin sukses. Membanggakan keluarga. Pulang dengan kemuliaan. Kamu ingin sukses, membanggakan keluarga. Sukses dan membanggakan keluarga itu tidak mudah loh. Aku tidak boleh mengecewakan ibuku. Aku tidak boleh mengecewakan Bingbing. Tidak boleh mengecewakan Desa Meng. Semua orang yang baik padaku. Cekat Mari. Tidak. Cekat Membena. Musuh. Tidak.
Kalau tidak takut, mulai hari ini kamu ikut aku. Ingat, mulai sekarang kamu harus melindungi tanah di bawah kakimu. Orang tua di rumah, wanita di pelukanmu, saudara di sampingmu. Laki-laki punya cita-cita, sampai mati, terkenal, setia pada negara. Jenderal Meng, perbatasan utara sudah aman. 4 tahun. Ibu, aku mengecewakan harapanmu, tidak menyelesaikan sekolah. Tapi aku melindungi tanah ini. Aku sukses dengan caraku sendiri, menjadi orang hebat. Ibu, anakmu sekarang sudah dewasa. Aku ingin membuatmu hidup nyaman. Jenderal Meng, perbatasan tidak bisa tanpa Anda. Anda yakin mau pulang sekarang? Aku sejak kecil makan dari belas kasihan orang, ibuku membesarkanku. Mengorbankan hidupnya, seorang pria. Kalau tidak bisa melindungi ibunya sendiri. Tidak bisa melindungi orang yang dicintainya. Apa gunanya punya kekayaan dan jabatan tinggi? Ya, Selamat datang Jenderal Meng, pulang dengan kemuliaan. datang saja, bawa banyak barang. Wah, sangat perhatian. Kalau begitu kami pulang dulu. Ya, hati-hati di jalan. Bingbing, kamu masih ragu, Ibu. Chenglong harusnya sudah pulang, dia pulang. Kamu tahu kan, dulu dia tidak pernah sekolah. Bingbing pria takut salah masuk profesi. Wanita takut salah menikah. Kamu menggunakan hal terpenting dalam hidup seorang wanita untuk mendapatkan uang. Bertaruh dia bisa sukses. Kamu kalah taruhan, dia tidak hanya tidak pergi sekolah, tapi juga menjadi buronan nomor 1 di luar negeri. Tidak mungkin. Berapa banyak orang di desa ini yang pernah membantunya? Dulu dia adalah kebanggaan seluruh desa. Sekarang dia adalah aib semua orang. Tulang punggung yang tidak ingin ditusuk, tidak mungkin, Bu. Orang ini, kamu harus menikah dengannya, Bu. Masih tidak menyerah. Tenang. Besok aku akan membuatnya menyerah. Ada APA. Kirim ini ke semua orang. Hatinya pasti akan mati. Meng Yan'er juga tidak melakukan kesalahan apapun. Nyawa manusia, mana ada yang lebih berharga daripada kebahagiaan putramu, benar kan? Lau Sang, ini bagaimana? Ini Meng Qinglong, dia berkhianat pada negara. Bertahun-tahun tidak pulang, ternyata karena berkhianat pada negara. Tante Meng telah bekerja keras dan menanggung malu selama bertahun-tahun. Kalau tahu Meng Qinglong, berkhianat pada negara. Bisakah dia menerimanya? Ya, kebaikan kita dulu. Simiwa salah. Tand. Ini adalah terakhir kalinya Bingbing datang menemuimu. Meskipun semua orang mengatakan Chenglong adalah pengkhianat negara. Aku tidak akan percaya. Chenglong, kamu di mana? Aku selalu berharap kamu bisa kembali, melindungiku sesuai janji. 4 tahun, aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Semua sayuran segar. Kalau Chenglong kembali, pasti sudah lama tidak makan hidangan liar ini. Kakak Meng, cangkul ini sudah selesai, aku taruh di sini ya. Taruh saja di sana. Wah, kamu hanya makan sayuran liar ini, Kakak Meng. Orang desa, kan? Sama saja. Kamu tidak sama dengan kami, anakmu berbakat. Dia yang pertama kali keluar dari desa kita.
Nanti kamu ikut dia tinggal di kota. Makan enak setiap hari, kita tidak sama. Mana bisa sama, jangan lupa kita ya. Meng Nianyar, Datang. anakmu Meng Chenglong mengkhianati negara. Mari kita pergi ke kuil leluhur bersama. Ayah, ada apa sebenarnya? Keluarga kita telah mempermalukan leluhur. Sudah kubilang, jangan memelihara si imut itu. Sesuatu yang tidak punya sanak saudara, menghambat hidupmu. Sekarang, kau memelihara serigala berbulu domba. Ayah, Chenglong sudah kulihat sejak kecil. Dia tidak mungkin serigala berbulu domba, apalagi mengkhianati negara. Coba lihat tagihan sekolahnya. Dulu, berapa banyak orang di desa yang mengira dia akan menjadi yang pertama. Mahasiswa yang meninggalkan desa, dengan dukungan seluruh desa. Mengorbankan segalanya untuk membantunya. Tapi dia? Bagaimana dia membalas kebaikan orang-orang ini? Tentu saja dengan hidup mewah dan bermewah-mewahan. Tidak mungkin, pasti ada kesalahan. Chenglong kami sudah terbiasa hidup hemat sejak kecil. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Meng Nianyar, lihat kamu. Biasanya terlihat polos. Ternyata kamu banyak akal juga. Dia mengumpulkan begitu banyak uang dari desa. Selama 4 tahun ini, apakah dia pernah menghubungimu? Itu karena dia sibuk dengan hal lain. Alasan yang bagus. Lalu bagaimana dengan tagihan ini? Silicon Lihat, Semiwa. Semua pasti kenal, ini adalah tagihan yang dulu. Satu persatu. Membantu Meng Chenglong pergi. Mari lihat tagihan ini adalah tagihan yang kami ambil dari sekolah selama 4 tahun ini. Dia Meng Chenglong tidak pernah membayar uang sekolah sekalipun. Tidak pernah menghubungi keluarga sekalipun, ini sudah cukup. Nembakin Semiwa ya, gitu kan? Meng Nianyar, apa lagi yang bisa kamu katakan? Mungkin dia sedang menghadapi kesulitan. Ada hal yang tidak bisa diungkapkan. Kesulitan. Dengan satu kata kesulitan, apakah itu bisa membuatnya? Tidak ada kabar selama 4 tahun? Lajapila. Semua warga yang hadir di sini, saya ingin bertanya. Siapa di antara kita yang tidak punya kesulitan? Siapa yang tidak mengeluarkan uang dari giginya untuk membantunya pergi? Kami tidak akan membahas dia membalas budi dengan kejahatan, tapi dia mengkhianati negara. Ini adalah aib besar yang mempermalukan leluhur. Tidak mungkin mengkhianati negara. Meng Nianyar, buka lebar-lebar matamu yang seperti anjing ini, lihat baik-baik. Apa ini? 4 tahun tidak pulang, ternyata kamu mengkhianati negara. Ayah, ini tidak mungkin. Apakah ada kesalahpahaman? Meng Nianyar, tanyakan pada leluhur. Apa kesalahpahamannya? Leluhur di atas, mohon buktikan untuk anak saya. Ini. Dupa Putus. Leluhur tidak mengakui Meng Nianyar. Keluarga Meng punya pengkhianat. Ilamba ini tayak ada pirang phoenix yang terbang. Tapi ada serangga busuk yang akan dikenang selamanya. Kami semua bekerja sama untuk membesarkannya. Sekarang seluruh desa Meng adalah tempat pengkhianat. Jalan di pintu desa tidak diperbaiki untuk kami. Selamat datang Jenderal Meng kembali ke kampung halaman. Jenderal Meng, jalan di depan tidak diperbaiki. Mohon maaf, Anda harus berjalan kaki. Sampaikan perintah saya akan membangun jalan ini dengan standar tertinggi. Ya, Ibu, hari ini saya datang untuk membalas budi dan membalas dendam. tenang saja, dengan posisi Anda sekarang. Ibu Anda pasti akan dihormati, dan seluruh desa ini akan bersinar karena Anda. Sekarang APA Lagiyang and Katakan? Bingbing, ini keluarga Meng. Maafkan kami. Chenglong membuatmu salah paham. Membuang waktumu. Saya tidak percaya Chenglong akan melakukan hal ini. Chenglong, mengapa kamu tidak kembali? Saya berharap kamu sukses, tetapi jika kamu bisa membantu saya
Membantu akan sangat baik. Sejak dulu, anak laki-laki dibesarkan untuk jaminan hari tua dan membanggakan keluarga. 4 tahun lalu Cheng Long lulus ujian. Semua yang hadir bangga padanya. Hari ini jika anak saya benar-benar mengkhianati negara, saya benar-benar minta maaf pada semua orang. Semua ini kesalahan saya karena mengadopsinya, semua dosa ini. Biarlah saya yang menanggungnya. Menurut aturan leluhur, apa yang harus dilakukan pada ibu seorang pengkhianat? Harus sesuai dengan aturan leluhur. Dikurung dalam kandang babi. Cheng Long tidak akan melakukan hal ini. Saya percaya padanya. Ding ding. Kami keluarga Meng minta maaf padamu, Bibi akan bersujud padamu. Baiklah, waktunya sudah tiba. Lepaskan saya. Pergi. Lepaskan saya. Pergi. Ayah, Cheng Long mempermalukan leluhur. Anak durhaka San Meng Nian Er bersedia menerima hukuman untuknya. Ayah, dulu aku tidak mendengarkan nasihatmu, maafkan putrimu yang durhaka. Tidak bisa merawatmu sampai akhir hayat. Warga sekalian yang terhormat, Cheng Long mempermalukan semua orang. Meng Nian Er bersedia menerima hukuman untuknya. Keluarga Meng meskipun bukan. Sejak ratusan tahun selalu rajin dan tekun, dulu. Aku terpengaruh belas kasihan, mengira manusia pada dasarnya baik, siapa sangka. Menambah bencana bagi negara, mempermalukan leluhur. Meng Nian Er bersedia setelah mati tidak dimakamkan di makam leluhur. Sebagai contoh, Anak tidak dididik, kesalahan ayah, warga keluarga Meng. Hari ini berkhianat pada negara, seluruh keluarga dipermalukan. Meng Nian Er bersalah utama. Kami, aku. Ikat bersalah. Mohon pengampunan leluhur. Mohon leluhur mengampuni. Meneruskan masa lalu membuka masa depan. Selamanya, benang di tenggon ibu penyayang. Baju di tubuh anak perintah, ibu bangga pada anak. Berharap anak Cheng Long memuliakan leluhur. Pulang kampung dengan sukses hari ini. Anak Meng Nian Er melakukan kejahatan besar. Langit bumi tidak memaafkan Meng Nian Er. Harus diputus tugu kesetiaan, dikurung kandang babi, utang anak dibayar ibu. Jenderal Meng, disinilah tempatnya. Waktunya sudah tiba. Ibu, aku pulang. Ibu, kamu baik-baik saja? Bocah, berani juga kamu kembali. Apa yang kalian lakukan? Ibuku sudah rajin dan tekun. Bekerja keras tanpa mengeluh, ditambah dia sakit parah. Kalian malah menyuruhnya dikurung kandang babi. Ibu, mengapa mereka memperlakukanmu seperti ini? kenapa kamu kembali? Ibu, hari ini hari ibu, aku ingin menjengukmu. Berani juga kamu kembali. Ibu, ajaran 3 pindah rumah, pelajaran memutus benang, 4 tahun lalu. Kamu memutuskan pilih tetangga, berharap anak Cheng Long. 4 tahun lalu. Bing Bing berkorban diam-diam tanpa keluh kesah. 4 tahun kemudian, aku pulang dengan sukses, seharusnya ibu dihormati karena anak. Istri bangga pada suami, hari ini aku kembali, mulai sekarang. Di seluruh dunia, tidak ada satu orang pun yang boleh mengganggumu. Hari ini, aku Meng Cheng Long. Datang membalas budi ibu, membalas budi bantuan tetangga. Tapi jika di antara kalian ada yang mengganggu ibuku, membuatnya tersinggung, aku pasti tidak akan memaafkannya. Meng Nian Er, kamu bilang padanya. Apa keluhanmu? Ibu, jangan takut.
Katakan padaku, apa yang membuatmu sedih? Aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Keluhan terbesarku adalah membesarkan anak seperti kamu. Yang tidak setia, tidak berbakti, tidak berperasaan, dan tidak adil. Kamu berani mengatakan dia tidak setia, tidak berbakti, tidak berperasaan, dan tidak adil. Diam. TAPI. Aku bilang diam. Kamu berlutut. Ibu. Aku. Kamu sudah besar, tidak mengakui aku sebagai ibumu ya. Berlutut. Tidak bo. Martabatmu. Diam, ibuku membesarkanku dengan susah payah, jangan bilang suruh aku berlutut. Bahkan jika harus memotong dagingku, mencabut tulangku, aku juga akan melakukannya tanpa ragu. Lepaskan bajumu. Saat aku mengantarmu pergi, apa yang aku katakan padamu? Setia pada negara. Bagaimana kamu melakukannya? Patuh pada ajaran, semuanya masih jelas dalam ingatanku. Saat kamu berusia 3 tahun, apa yang aku ajarkan padamu? Kejujuran. Tongkat hukuman ini menghukum ketidakjujuranmu. Aku tidak jujur selama ini. Aku telah berperang di perbatasan utara, sekarang aku berada di bawah 1 orang. Di atas ribuan orang. Saat kamu berusia 5 tahun, apa yang aku ajarkan padamu? Tidak mencintai kemewahan, tetap rendah hati. Tongkat hukuman ini menghukum kesombonganmu. Tongkat hukuman ini menghukum ketidakhormatanmu pada orang tua, tidak tahu berterima kasih. Tongkat hukuman ini menghukum ketidakmampuanmu membalas budi dengan kejahatan. Tongkat hukuman ini menghukum ketidakmampuanmu memahami kemurahan hati raja, mengkhianati kepercayaan. Meninggalkan rumah dan mengkhianati negara, keluarga Meng adalah tongkat hukuman 13. Masih tersisa 1 tongkat terakhir. Jenderal Meng. Jangan mendekat. Ibu, kamu sudah memukul, sudah memarahi, selama ini. Aku memang telah mengembari luar, semua keluhan yang kamu alami. Hari ini aku akan mengembalikan semuanya padamu. Mengembalikan? Bagaimana mengembalikannya? 4 tahun yang lalu, seluruh keluarga bangga padamu. 4 tahun kemudian, seluruh keluarga merasa malu padamu. Kebaikan hatiku telah merugikan semua orang, merugikan diriku sendiri. Bahkan merugikan seluruh negara. Aku tidak hanya tidak mengecewakan orang tua. Aku juga tidak mengecewakan warga desa, aku jujur dan terbuka. Justru mereka yang mengecewakanku, hari ini aku kembali. Balas budi. Balas dendam. Hahaha, balas budi, balas dendam, memang benar. Pemuda yang penuh semangat dan darah panas, tapi apakah kamu punya kemampuan itu, hah? Apakah aku punya kemampuan atau tidak, bukan urusanmu untuk bicara. Aku hanya berharap nanti, uang yang mereka dapatkan. Posisi yang mereka dapatkan, jangan iri, orang kecil sementara. Orang kecil selamanya, kamu tidak akan pernah bisa bangkit. Hahaha, luar biasa, aku ingin melihat. Bagaimana kamu membalas budi? Apakah dengan menetaskan telur yang mereka berikan kepadamu menjadi anak ayam? Atau membagikan hukuman seumur hidupmu kepada mereka, hah? Kalau begitu, buka lebar-lebar matamu, lihat baik-baik. Tenang, mataku terbuka lebar, tidak akan melewatkan sedetik pun. Tidak akan kulewatkan. Balas budi. Ya.
Bagus, sudah mulai berakting ya. Sudah lama dengar kamu di luar negeri. Menjadi pengkhianat negara. Sebelumnya, kukira itu hanya rumor. Sekarang ternyata. Semua ini benar, ha? Keluarga Mengku jujur dan terbuka. Tidak akan pernah mengkhianati negara, apalagi mengecewakan ibuku yang di belakangku. Mengukir 4 kata besar ini. Bukan pengkhianat negara. Dari mana helikopter ini berasal? Oh iya, kamu menyewa helikopter dengan uang hasil mengkhianati negara, ya? Meng Chenglong, aku beritahu kamu. Meskipun tempat kami miskin dan terbelakang, tapi kami orangnya tidak miskin semangat. Kamu benar-benar tidak mengkhianati negara. Ibu, percayalah padaku, aku tidak mungkin mengkhianati negara. Aku selalu mengingat kata-katamu. Bagaimana mungkin aku mengkhianati negara? Persembahkan hadiah besar. Budi setetes air, akan kubalas dengan mata air. Aku Meng Chenglong tidak akan melupakan. Dulu semua orang membantu, menyalakan jalan untukku meninggalkan tempat ini. Hari ini, percikan api kecil, cukup untuk membakar hutan, sehelai benang. Aku akan membalas 100.000 kali lipat. Jutaan kali lipat. Tim 1 Desa Meng, Zhao Laosi, menyumbang 5 yuan, sekarang mengembalikan uang tunai 10 juta, lahan pertanian 1000 hektar. Wah, semua ini milikku. Budi setetes air, akan kubalas dengan mata air, Paman Sao. Dulu keluargamu kesulitan, kalau bukan karena bantuanmu. Tidak akan ada aku, Meng Chenglong, seperti sekarang. Ini beneran atau enggak? Tim R Desa Meng, Li Rushan, donasi 3,62, sekarang kembalikan uang tunai 10 juta. Kami dulu nggak minta balasan, ini kayaknya kebanyakan deh. Kamu beri, aku balas, ini kebaikan hatimu. Bao Senyong Pantas, keluarga Lu. Lu Cui Hua, donasi 1 sweater. Sekarang kembalikan uang tunai 10 juta, 1 pabrik rajutan, keluarga San. San Liu Hui, donasi sepasang sepatu bola. Sekarang kembalikan uang tunai 10 juta, 1 klub. Mereka pasti nggak nyangka, orang yang mereka bantu sembarangan dulu. Sekarang sudah di luar negeri, punya gunung emas. Orang yang paling terhormat di dunia. Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan aku? Ah, Kamu, Meng Chenglong, kamu berani mukul aku? mata duitan. Memang pantas dipukul. Aku ayahnya Shen Bing. Tua tapi nggak sopan. Lebih pantas dipukul. Meng Chenglong, kamu. Meng Nianiar. Kamu buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik, ini kamu. Anak yang kamu besarkan dengan susah payah. Kelakuan kayak gini, masih bilang bukan pengkhianat. Dia berani mukul aku, kamu lihat enggak? Aduh Chenglong. Kamu ngapain sih Chenglong? Dulu kamu bisa keluar dari sini, bisa punya prestasi seperti sekarang. Itu semua karena uang dari ayahnya Bing Bing. Yang membiayai. Iya. Dia adalah orang yang sangat berjasa buatmu. Ayah. Orang yang sangat berjasa. Teman, ini uang palsu. Kamu mau ngapain? Orang yang sangat berjasa. Ya orang yang sangat berjasa. Setahun lalu kamu ambil 5 hektar tanah subur di desa barat. Kamu pikir aku nggak tahu? Itu tanah yang aku beli pakai uang. 1 hektar tanah harganya berapa? Tanah jelek itu bisa berharga berapa sih? 1 hektar sawah standar nasional, 99.000. 1 hektar tanah kering standar nasional, 53.000. Dan kamu waktu itu cuma bayar 35.000, 2 kilo daging. Lalu paksa ibuku secara moral untuk jual tanahnya ke kamu. 3 tahun yang lalu terjadi kebakaran hutan, pemerintah memberikan bantuan. Setiap keluarga mendapat 3.000 yuan, tapi kamu menggunakan koneksimu sendiri. Kamu tidak memberikan kami sepeser pun, ya. Ibuku memang tidak berpendidikan dan tidak punya pengetahuan umum. Tapi itu tidak berarti dunia ini tidak punya keadilan. Keadilan. Apa ada keadilan? Di dunia ini, kekuasaan adalah keadilan. Hari ini, akulah keadilan. Hahaha. Kamu adalah keadilan. Aduh hahaha, aduh. Meng, si tua bangka, keluarga tua Meng kalian. Itu adalah keberuntungan besar bagi leluhur kalian. Keluarkan seorang pengkhianat, masih berani sombong, aku beritahu kamu. Baru saja, aku sudah menelepon menantu lelakiku yang baik. Meng Chenglong, jangan kira kamu punya sedikit uang bisa bertindak semaumu. Aku beritahu kamu, di depan menantuku. Kamu bahkan tidak ada apa-apanya, HMPH, kamu tidak bisa sombong lama lagi. Yang menantimu adalah penjara seumur hidup. Chenglong, kamu sudah kembali.
Apa yang harus dilakukan sudah dilakukan, sekarang waktunya pulang. Ayo, Meng Nian ya. Keluarga tua Meng kalian. Apakah kalian akan melepaskan pengkhianat ini? Kalian tidak takut ditusuk oleh orang lain seumur hidup? Apapun yang kamu lakukan, aku tetap ibumu, cepat pergi. Kalau tidak pergi, akan terlambat. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Kamu masih diam saja? Balas dendam sudah, cepat pergi. Datang. Tidak. Shen Qingshan. Ayah, Kamu lihat, keluarga Shen dan Meng. Atas dasar hubungan baik selama bertahun-tahun, mari kita lupakan hal ini. Lupakan? Nama desa tidak bisa dilupakan, keadilan tidak bisa dilupakan. Leluhur di atas, manusia bertindak, langit melihat, tidak bisa dilupakan. Apalagi dulu aku yang mengeluarkan uang besar. Kamu mengeluarkan uang. Kamu masih berani bicara soal uang palsumu itu. Uang palsu. APA? Baik. Aku mengerti, Jenderal Meng. Masalahnya sudah diselidiki dengan jelas. Dulu Shending untuk menyelamatkanmu, menjual dirinya sendiri. Apa yang kamu katakan? Hari ini adalah hari pernikahannya. Waktu yang baik sudah tiba. Pernikahan sudah selesai. Kenapa? Ternyata Jenderal Meng selalu menolak kebaikan saya. Karena di hatinya sudah ada orang lain, bertahun-tahun yang lalu. Shending demi Jenderal Meng, bahkan menjual dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa menandinginya? Kenapa? Kenapa? Bukankah karena dulu kamu butuh uang? Lagi pula, aku sebagai ayah, mencari tempat yang baik untuk anakku. Ada apa yang salah? Apa yang salah? Kamu ini bukan mencari tempat yang baik untuk anakmu. Wang Dafu suka main perempuan. Kamu jelas-jelas menjadikan anakmu sebagai alat untuk menghasilkan uang. Aku yang melahirkannya, membesarkannya, apa salahnya aku mengambil sedikit uang? Lagi pula, budi orang tua harus dibayar dengan mengorbankan tulang dan daging. Aku hanya mengambil sedikit uang saja. Kamu mencari mati. Meng Chenglong. Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Tuan, siapa tangkap dia adalah pengkhianat. Beraninya kalian, tahukah kalian? Siapa yang berdiri di depan kalian? Saya pa? Pengkhianat negara saja. Tuan siapa tangkap dia. Kalian ingin menangkap saya ya? Ya. Lalu bagaimana? Menurut hukum Dacia, kalian harus memiliki surat penangkapan untuk menangkap orang. Itu untuk orang biasa, tapi untuk pengkhianat negara, harus ditangkap dulu baru dilaporkan. Kalau begitu, bagaimana kalian bisa membuktikan bahwa saya pengkhianat negara? Mundur, dia membawa senjata, mungkin ada senjata api dan amunisi. Terbongkar sudah, masih bilang bukan pengkhianat negara. Di wilayah Dacia, tidak diperbolehkan membawa senjata api dan amunisi. Penegak hukum harus menggunakan logika dan bukti. Baik. Kalau begitu, lepaskan bajumu. Biarkan kami memeriksa. Baik. Ini 77 luka mematikan. Suara detektor tadi adalah suara peluru di dalam tubuhnya. Apakah dia adalah Jenderal Pelindung Negara? Tuan, apa yang kamu tunggu? Ini adalah keberuntungan besar, cepat tangkap dia. Nanti saat diberi gelar raja dan jabatan tinggi. Jangan lupakan saya. Tuan, APA yang kamu lakukan ini? Hormat. Selamat datang Tuan. Pulang dengan kejayaan, membawa kehormatan, pulang dengan kejayaan. Tuan, apakah kamu salah paham? Dia itu pengkhianat negara. Lihat, ini surat buruannya. Lihat ini, ada fotonya di sini. Dari mana ini? Kalau ceritanya panjang sekali. Ini menantu baik saya, Wang Dafu. Yang sekarang jadi bupati, dia yang kasih. Menantumu itu Wang Dafu? Bagaimana? Cekatkan. Ayo, bawa dia. Bawa pergi. Apa ini? Menghina kehormatan negara, hukumannya mati. Lepaskan aku kasih tahu kalian. Coba sentuh aku, coba saja. Bawa pergi. Keikiku. Chenglong, Chenglong. Anakku Chenglong. Kamu memang sudah sukses ya. Ibu,
Anakmu sudah pulang, jangan khawatir. Mulai sekarang ibu tidak akan dihina lagi. Ayo kita pulang. Chenglong, kamu ini. Ibu, anak laki-laki itu punya harga diri. Hanya boleh bersujud pada langit, bumi, dan orang tua. Sujud ini untuk orang tua atas jasa mereka membesarkan. Sujud ini untuk rakyat atas bantuan mereka. Sujud ini untuk negara atas bimbingannya. Sudah pulang saja sudah bagus. 4 tahun yang lalu, Ibu hanya ingin anaknya Chenglong sukses. Sekarang, kamu sudah pulang. Semua keinginan ibu adalah kamu selamat dan sehat. Ibu, ada satu hal lagi yang mau kubicarakan. 4 tahun yang lalu, Shen Bing pernah menolongku. Aku Tidak boleh, tidak boleh. Ibu ini bodoh. 4 tahun yang lalu, hanya tahu menyuruhmu sekolah, tidak pernah tanya. Bingbing, uang ini dari mana? Siapa tahu, dia dijual ke Wang Dafu. Ibu, jual beli manusia itu memang tidak sah. Apalagi uang mereka itu palsu. Palsu? Tapi, Ibu, berapapun uangnya aku rela bayar. Sekarang aku punya kekuasaan, meski langit runtuh. Aku tidak akan biarkan mereka sentuh ibu sedikit pun. ini bukan masalah uang. Wang Dafu ini, kedudukannya tinggi dan berkuasa. Ibu, sekarang aku akan membawa menantumu ke sini. Bingbing adalah gadis yang baik. Sayangnya, kamu kembali terlambat. Sekarang dia dan Wang Dafu sudah menjadi kenyataan. Kamu hanya bisa menanggung rasa bersalah padanya seumur hidup. Silakan pengantin pria dan wanita masuk. Baik. Satu, hormat kepada langit dan bumi. 2, hormat kepada orang tua. 3, suami istri saling menghormati. Jantar ke kamar pengantin. Baik. Selamat, selamat. Chenglong, aku tidak bisa menunggumu lagi. Mulai sekarang, aku adalah istri Wang Dafu. Aku akan menepati sumpahku. Seumur hidup hanya mencintainya seorang. Sekarang kamu sudah menikah denganku. Hitam di atas putih, tertulis bahwa kamu adalah wanitaku. Kenapa? Kamu masih ingin melawan? Bukan begitu, Dafu. Aku hanya belum siap. Aku beritahu kamu, bersikaplah baik-baik. Dengarkan aku, kalau tidak, akhirmu akan menyedihkan. Lagi pula aku sudah menikahimu. Sekarang kamu adalah wanitaku, aku bisa memperlakukanmu sesuka hatiku. Aku bisa membuatmu hidup. Bisa membuatmu mati, bahkan bisa membuatmu lebih baik mati daripada hidup. Kenapa di hatimu masih memikirkannya? Tapi dia adalah pengkhianat negara. Chenglong tidak akan mengkhianati negara. Apa katamu? Aku percaya pada karakternya, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Diam. Jenderal Meng, ini dia. Jika kita melewati pintu ini, Jenderal Meng yang sudah lama kusukai, mungkin aku tidak akan punya kesempatan lagi untuk mengungkapkan perasaanku.
Ada apa denganmu? Oh, tidak apa-apa. Mataku kemasukan debu. Ayo kita pergi. Ini, Jenderal Meng, ini hanya sebuah giok saja. Anda tidak perlu memikirkannya. Orang yang kita cintai ada di depan mata. Ayo kita masuk. kamu tidak mengerti. Giok ini adalah satu-satunya peninggalan leluhurku. Ini adalah benda terpenting di desa Meng. Ibuku memberikan giok ini padanya. Membuktikan bahwa dia sudah menerimanya. Mulai sekarang aku dan dia terhubung oleh darah. Jika dia ada masalah, meskipun aku di perbatasan utara, aku bisa merasakan giok ini. Kalau ada perantara yang bermasalah, pasti akan pecah. Jenderal Meng, kurasa kau terlalu banyak berpikir. Mungkin giok ini sudah tua dan tidak terawat. Wajar saja ada retaknya. Apakah dia masih mau bertemu denganku? Di hari pernikahan, kau malah membela si brengsek itu. Akulah suamimu. Dafu, aku hanya berkata jujur. Lagi pula aku sudah memilih untuk menikahimu. Aku mau bersamamu seumur hidup, selamanya. Tidak akan meninggalkanmu. Benarkah? Tentu saja. Kembalikan padaku. Kalau aku tidak salah ingat, giok ini dia yang kasih padamu kan? Dafu, kembalikan giok ini padaku. Ini satu-satunya pemberian Chenglong padaku. Mau dikasih balik? Build APA disemhan? Oh. Waktu tidur sama aku, mikirin dia. Atau giok ini bisa mewakili dia mengawasi. Dafu, asal kau kembalikan giok ini padaku. Apapun yang kau minta akan kukabulkan. Mengembalikannya, bukan tidak bisa. Sujud, APA? aku suruh kau sujud. Aku ini istri barumu. Diam. Istri baru? Haha. Aku belum pernah dengar istri baru. Di dalam hati masih mikirin pria lain. Aku tidak. Kalau bagus sekali, buktikan padaku. Kau ini anjing penyerit yang baik. Sujud. Lewati bawah. Kau. Hahaha. Sekarang bisa kembalikan gioknya padaku? Ini. Hahaha. Bukannya kau janji mau kembalikan gioknya padaku? Sekarang juga ku beri. Gua suruh lo lari. Jujur saja, hari ini si pengkhianat akan kembali. Betul. Aku yang suruh orang kasih kabar, bilang hari ini kau nikah. Coba kau pikir, si pengkhianat kembali ketangkep langsung. Akibatnya akan seperti apa? Hahaha. Menjadi pengkhianat negara adalah penghinaan yang sangat besar. Oh ayah. Hari ini ayahmu datang mencariku. Dia memohon padaku untuk menikahimu. Takut kamu akan menanggap pengkhianat itu kembali. Bahkan dia berlutut dan menyembahku. Dan melewatiku dari bawah. Kamu. Sekarang aku bisa menikahimu. Dan menyentuhmu di tempat tidur. Itu adalah karma baik leluhurmu. Mau memberitahu rahasia ya? Tidak. Hanya melihat hari ini kita menikah. Keluargaku tidak datang. Jadi ingin bertanya pada ayahku. Kapan ayahmu mengganti namanya? Menjadi Chenglong. Aku tidak. Aku mengerti. Tidak sengaja menyentuh ponsel dan salah tekan, ya. Ayah.
Ada apa, Jenderal Meng? Teleponnya. Bing Bing, aku sudah kembali. Bing Bing, aku sudah kembali. Kakak Chenglong, terima kasih, tidak apa-apa. Mulai sekarang, aku akan selalu melindungimu saat sudah besar nanti. Aku juga akan menikahimu. Tidak menyangka, si brengsek itu benar-benar kembali. Kalian memang sangat dekat ya. Tefu. Karena aku sudah menikah denganmu. Aku berjanji padamu, aku akan menjadi istri yang baik. Dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kumohon. Lepaskan Chenglong. Baik. Biarkan aku melepaskannya. Baik. Jika kamu ingin dia tetap hidup, sangat mudah. Kamu hanya perlu padaku. Jangan sampai terlihat sedikit pun keanehan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa hidup selamanya. Bing Bing, aku sudah kembali. Mengerti? Baik. Aku berjanji padamu. Aku beritahu kamu. Aku sudah menyuruh orang menangkap ayahmu. Kalau kamu tidak menurut dengan baik, langsung saja urus pemakaman ayahmu. Bing Bing, aku sudah kembali. Kamu ngapain? Ini kamar pengantin. Pergi sana. Bing Bing. Wah. Ini kan anjing peliharaan istriku. Dulu di kampung kita, leluhur kita sangat terhormat. Sekarang jadi pengkhianat negara. Meng Chenglong. Wang Dafu. Shen Bing di mana? Kamu bilang apa? Aku bilang, Shen Bing di mana? Apa hubungannya dengan kamu si pengkhianat ini? Aku tidak ada waktu untuk membicarakan ini denganmu. Aku bukan pengkhianat. Aku ingin bertemu dengannya sekarang. Ingin bertemu dengannya? Kalau begitu, lihat dulu ini apa. Surat nikah. Lalu, apa hubungan kita? Hubungan suami istri. Ini tempat apa? Kamar pengantin. Tapi dia sama sekali tidak mencintaimu. Kamu membelinya dengan uang. Berapa? Aku bersedia membayar 10 kali lipat. 100 kali lipat pun aku bisa bayar. Punya uang ya? Baiklah. Kalau punya uang, tanya saja padanya. Lihat apakah Shen Bing mau ikut denganmu. Bing Bing. Aku terlambat kembali. Dulu kamu yang membantu aku tanpa pamrih. Aku pasti akan membalas kebaikanmu ini. Aku padamu. Hanya ada kebaikan, Chenglong. Kamu terlambat kembali. Sekarang aku sudah menjadi istri orang lain. Bing Bing. Jangan takut. Asal kamu bilang satu kata. Bahkan bintang di langit pun. Bahkan jika kamu minta aku melawan seluruh dunia, aku akan melakukannya tanpa ragu. Kamu lihat kan, Shen Bing ini. Sama sekali tidak meresponmu. Bing Bing. Lihat kan, apa sih sarjana hebat itu? Apa sih burung yang terbang dengan tinggi dari Phoenix? Aku beritahu kamu, ayam hutan tetap ayam hutan. Meskipun aku tidak pandai belajar. Tapi aku punya uang dan kekuasaan. Wanita yang kau suka, aku bisa dapatkan dengan mudah. Aku suruh dia berlutut, dia harus berlutut. Aku suruh dia melayani siapa? Dia harus melayani siapa? Uang, kekuasaan, dan pengaruh adalah segalanya. Hanya dengan dirimu sendiri, apa yang bisa kau lakukan? Melawan 3 generasi keluarga kami? Aku tidak berbicara denganmu. Kau tidak layak berbicara denganku. Pergi. Kau sangat sombong. Ya, seorang pemuda. Ingin menunjukkan kekuatannya di depan wanita yang dicintainya. Aku bisa mengerti. TAPI. Kau harus benar-benar punya kekuatan. Cepat atau lambat kau akan tahu, kekuatan dan kartu as yang kau sebutkan. Di hadapanku bahkan tidak ada artinya. Baik, aku ingin melihat dengan dirimu yang pengkhianat ini. Apa kekuatan yang kau miliki? Tidak bisa, Wang Dafu akan memanggil orang. Meng Chenglong. Bing Bing, akhirnya kau berbicara. Pergi. Shen Bing, apa yang kau katakan? Aku bilang pergilah, apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Shen Bing, kau. Meng Chenglong, aku tidak pernah menyukaimu.
Bisakah kau tidak berhayal dan kembali menggangguku? Ingin mengejar kekayaan? Ini bukan Shen Bing yang aku kenal. Yang akan berbicara seperti ini padaku. Aku bilang pergilah. Awalnya aku memilih membantumu. Hanya karena ingin mencari alasan. Untuk naik ke tempat tidur Wang Dafu, sekaligus menjadikanmu sebagai cadangan. Tidak terkira selama bertahun-tahun. Tidak hanya tidak berhasil, bahkan tidak menghasilkan uang, malah. Yang menjejekan, kau adalah pengkhianat. Tidak, bukan. Aku bukan pengkhianat. Meng Chenglong, jika kau benar-benar peduli padaku, jangan kembali menggangguku. Sekarang aku sudah menjadi istri orang lain. Kau tidak mengerti ini, Shen Bing? Tahukah kau selama bertahun-tahun ini? Baik, dulu, kau membantu tanpa pamrih, sekarang. Kau bisa mengambil segalanya dariku, bahkan nyawaku. Aku akan melakukannya tanpa ragu. Hadiah. Teman masa kecil, pernikahan Shen Bing. Meng Chenglong mengucapkan selamat. Memberikan uang tunai 1 miliar, villa seluas 10.000 meter persegi. 3.000 pembantu Filipina. Semoga berbahagia selamanya, cepat punya anak. Terima kasih. Pergi. TAPI. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Mengerti. Shen Bing, kamu melewatkan pria yang baik ini. Kamu akan menyesal seumur hidup. Bing Bing. Apa? Pergi. Suruh aku pergi. Pergi. Bing Bing. Hari pernikahan, langit menjadi saksi. Dia adalah istrimu yang sah. Mengapa kamu memperlakukannya seperti ini? Pasangan suami istri yang sah. Apa itu? Apa yang kamu katakan? Hanya orang rendahan seperti kamu yang akan berpikir. Apa ini pasangan suami istri yang sah? Aku beritahu kamu, di mataku. Dia hanya mainan. Tepatnya, mainan yang lebih tinggi. Lebih mahal, yang membuatku menghabiskan waktu lebih lama. Mainkan wanita ini sampai mati, aku masih punya yang lain. Apa yang kamu katakan? Cari dokter terbaik. Mengerti. Kenapa? Siti, ingin membela Shen Bing? Lihatlah minuman di sini, setiap botol bernilai puluhan ribu. Orang kampungan seperti kamu mungkin tidak akan pernah mencicipinya. Aku tadi memegang botol penuh, tanpa berpikir. Aku langsung melemparkannya, tapi kepalanya benar-benar keras, begitu banyak botol. Baru aku bisa memecahkan kepalanya, lalu kamu bilang, siapa yang harus mengganti semua minuman ini? Kamu cari mati. Suruh aku mati. Kamu punya kemampuan itu? Anjing kalau sudah terdesak. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Kamu mau apa? Kamu ini, cepat bangun. Apakah kamu ingin suami baik ini membunuhku? Wang Dafu. Kamu sebagai suami tidak bermoral, sebagai anak tidak terhormat, sebagai warga tidak taat hukum. Kamu pantas mati 1000 kali. Ha! Sekarang ini masyarakat hukum, kamu berani menyentuhku? Masyarakat hukum. Masyarakat hukum bisa membeli seorang wanita, membeli masa mudanya. Masyarakat hukum, pada hari pernikahan, bisa memperlakukan istrinya. Seperti ini. Baik. Bahkan jika aku bersalah, aku harus dihukum oleh hukum. Bukan giliranmu untuk mengatur-atur di sini. Mengatur-atur, hari ini. Akulah hukum, akulah takdir. Mati. Berhenti. Bing Bing. Dia sudah menyakitimu seperti ini, kamu tidak perlu membelanya. Meng Chenglong, orang yang seharusnya tidak aku lindungi dalam hidup ini adalah kamu.
Apa yang kamu katakan? Aku bilang, orang yang seharusnya tidak pernah aku lindungi adalah kamu. Bing Bing. Aku tahu kamu salah paham padaku. Apa yang kamu katakan itu hanya emosi, kan? Bukan emosi. Meng Chenglong. Kita bukan orang yang sama. Ya, dulu aku memang menyukaimu, rela melakukan apapun untukmu. Tapi sekarang, aku sangat paham posisiku. Aku adalah wanita Wang Dafu. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, aku adalah istri sah Wang Dafu. Ya, kami adalah pasangan sah. Wanita ini, dia tidak berhutang padamu, biarkan dia membayarnya. Dafu. Ini, tidak perlu kan? Apa maksudmu tidak perlu? Sekarang kamu adalah milikku, aku beritahu kamu. Aku akan membuatmu. Memberinya pelajaran yang keras. Meng Chenglong, jika kamu seorang pria, kamu harus tahu. Kamu memang berhutang padaku, Shenbing. Jangan terlalu jauh, Bing Bing. Aku kembali kali ini. Hanya untukmu. Jangan berpura-pura, Shenbing. Kamu tahu berapa banyak wanita yang dia tolak demi kamu selama ini? Kamu tahu tidak, tubuhnya pernah mandi darah musuh. Bicara besar siapa yang tidak bisa, tentu. Kamu juga bisa memilih untuk tidak membayar. Meng Chenglong. Keluar dari pintu ini. Kamu akan bebas. Aku beritahu, aku sudah menyuruh orang menangkap ayahmu. Kalau kamu tidak nurut, kamu akan menguburkan ayahmu sendiri. Chenglong maaf, sebagai anak. Harus berbakti, aku tidak bisa biarkan ayahku celaka. Lagi pula, aku sekarang sudah menjadi wanita Dafu. Aku harus patuh pada kewajiban sebagai istri. Sekalian, bikin kamu putus harapan. Hutang budi ini, mau balas atau tidak? Asal kamu mau. Gimana cara balasnya? Gampang. Dafu, ini. APA ini, ambil. Kok jadi nggak mau? Sama pacarmu jadi kasihan ya? Enggak, cuma aku rasa, apa ini terlalu berat? Berat? Atau jangan-jangan, kamu juga kasihan, baik nggak mau ya? Kalau gitu sekarang aku beritahu semua orang. Di hari pernikahan, kamu Shenbing kabur dengan orang ini. Tapi ayahmu pasti malu sampai mati. Hutang budimu padaku, sekarang waktunya balas. Jenderal Meng, jangan, Anda kan tubuh mulia. Asal dia mau. Aku mau. Dengarkan, dia setuju ambil. Tusuk, apa kasihan? Tusuk ke sini setelah masuk. Darah akan menyembur, seperti kembang api. Cantik sekali, Shred. Chenglong, cepat pergi. Aku terpaksa. Tidak berani melakukannya. Aku bantu. Hutang budi ini. Aku balas. Chenglong, cepat tolong dia, cepat obati lukanya, Jenderal Meng. Aku nggak apa-apa. Shenbing, dari sekarang. Aku dan kamu putus, aku nggak akan peduli lagi padamu. Kamu juga nggak punya hutang budi padaku. Kita. Beres. Aku. Doakan kamu bahagia.
Jenderal Meng, kamu baik-baik saja? Baik, luka kecil, tidak apa-apa. Bukan itu yang kumaksud, gadis itu. Bukankah dia yang selalu kamu pikirkan, orang yang paling kamu perhatikan? Kamu yakin kamu baik-baik saja? Asalkan dia bahagia, itu yang paling penting. Kamu juga begitu, kan? Selalu mengawasi seseorang dari belakang dengan diam-diam. Jenderal Meng, apa yang kamu katakan? Tidak apa-apa, ayo pergi. Nak, Ibu, kamu kenapa? Ibu, aku baik-baik saja. Baiklah kalau begitu. Bagaimana dengan Bingbing? Ibu, maaf, aku tidak membawa Bingbing kembali. Apa yang kamu katakan? Bingbing sudah menikah. Kamu bisa tidak mengganggunya, membalas budinya. Itu sudah cukup baik. Lagi pula, kamu juga punya, kan? Menurutku, gadis ini tidak buruk. Tante, aku hanya bawahannya. Apa yang kamu katakan, Wang Dafu, sialan. Kamu berani menjelekan aku, tidak heran dia mengabaikanku. Tidak heran seluruh desa menganggapku musuh. Ibu, kamu pulang dulu, aku ada urusan yang harus kuselesaikan. Defu, ini pasti anak miskin. Apa yang ada di kartunya? Pasti palsu lagi. $1 miliar yuan. Kartu ini ternyata ada uangnya, mungkin anak ini. Chenglong tidak berbohong. Sebaliknya, dia sukses. Wang Dafu, Kenapa kamu kembali, tidak menyangka uang ini benar? Karena kamu sudah memberikannya, kamu tidak bisa menyesal. Benar, uang yang sudah diberikan tidak bisa menyesal. Tadi bisa pura-pura, sekarang kenapa tidak? Hei, uang ini sebenarnya adalah hutangmu pada Bingbing kami. Bingbing kami bisa menghabiskannya sesuka hati. Bahkan untuk mahar, bahkan untukku yang banyak ini. Kamu tidak berhak mengatur, dengar tidak? Anak, kamu kenapa? Bukankah karena dia? Bingbing jadi seperti ini. Baiklah kamu. Hei, kamu tidak menyangka, kan, uang ini akhirnya kembali ke tanganku. Memang harusnya. Menentuku ini jabatan tinggi. Polisi yang menangkapku tadi, di tengah jalan langsung melepasku. Waduh, kenapa sih? Chenglong, maafkan aku. Meski kau tidak hianat, kau memang kaya raya. Tapi dunia ini tak bisa diselesaikan dengan uang. Cepat pergi. Kekuatan di belakang Wang Defu. Benar-benar tak boleh kau lawan. Berani kembali? Aku akui, bertahun-tahun di luar negeri. Mungkin kau memang tajir. Tapi di sini, Akila Raja. Kuasa absolut di tanganku. Tuan tak perlu banyak bicara. Kau mau apa? hari ini akan kubuktikan makna sesungguhnya. Dari kuasa absolut. Kau mau membunuh? Jenderal Meng pangkat tinggi, setia pada negara. Tak ada tandingannya. Dan kau yang memfitnah Jenderal Meng hianat. Murka langit, hukum pancung 5 kuda. Ternyata Chenglong difitnah. Tapi mana mungkin? 2 orang terdekatku yang memfitnahnya. Ayah, Defu, benarkah ini? Ayah, lalu, bertahun di luar negeri. Tak ada kabar, bukan pengkhianat itu apa? Benar. Anakku, ini demi kebaikanmu. Hanya dengan menikahi Dafu. It shall attack dermo. Ayah, perbuatan Dafu dulu kau lupa. Asal engkau kami dan Dafu sudah keluarga. Keluarga harusnya bersatu. Dasar kau dari kecil sudah kulihat bukan orang baik. Janji muluk. Bilang sayang Bingbing. Malah balik bikin rusak. Jengga. Hartamu sebanyak apapun itu adalah hasil keringat warga sini yang memeliharamu. Demarahin salah? General Meng tak boldai haina. Pengen amati. Dasar hina. Murai jadi merah. Pikir punya uang bisa semena-mena? Sombong sekali. X. Tai Kuking. Lebih baik anakku
Kuserahkan ke janda tua 70 tahun. Daripada ke pengkhianat. Mau apa? Kau, cari mati. Mari. Aku tak takut. Ayo hadapi aku, pengkhianat. Hari ini, aku akan membuatmu tahu apa itu hukuman mati di tempat. Ayo, kalau berani, serang aku saja. Lihatlah si pengecut ini. Apakah kamu punya nyali? Mertua, jangan gegabah. Kamu. Ayah, kamu baik-baik saja? Ayah. Meng Chenglong, apakah kamu harus membuat segalanya menjadi begitu buruk? Ya, ayahku memang salah. Tapi meskipun dia melakukan kejahatan besar, kamu tidak perlu langsung membunuhnya. Bukan begitu, Shending? Pergi. Aku hanya menyesal. Keluarga kami, keluarga Shen, tidak punya seorang pun yang sukses. Anak laki-laki yang membanggakan keluarga. Bing Bing, ayah salah seumur hidup ini. Jiang Gon salah Kim Meng. Ayah. Bing Bing. Dengarkan penjelasanku. Pergi. Bing Bing, aku. Pergilah. Chenglong, mungkin langit tidak menginginkan. Aku dan kamu bersama, seumur hidup ini. Kita sepertinya tidak punya jodoh. Tunggu. Kamu membunuh mertuaku dan ingin pergi begitu saja? Jangan cari mati. Aku sebelumnya memfitnahmu. Aku tidak punya alasan untuk menyerangmu. Lagi pula itu adalah hal yang tidak benar. Tapi sekarang kamu membunuh orang duluan. Aku punya hak untuk menegakkan keadilan. Sentuh aku. Kamu. Tidak. Berhak. Meng Chenglong, kamu sudah membunuh ayahku, belum cukup? Sekarang bahkan Dafu juga tidak kamu lepaskan. Bing Bing. Pergi. Bing Bing. Aku bilang pergi, kamu tidak mengerti. Jenderal Meng, sebenarnya bukan kamu, tapi orang itu. Dia memang pantas mati. Pergi. TAPI. Pergi. Ibu, tunggu di sini sebentar. Aku akan bicara dengannya. Chenglong, aku tahu kematian mereka berdua tidak ada hubungannya denganmu. Tapi sekarang kamu begitu hebat. Bagaimana mungkin aku pantas untukmu? Apapun statusku. Dengan hati yang baikmu, kamu selalu pantas untukku. Kenapa kamu di sini? Paman Shen sudah pergi. Aku datang untuk melihatmu. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Antara kita, sudah tidak mungkin lagi. Sekarang aku, hanya seorang janda. Berhubungan denganku, tidak akan membawa manfaat apapun untukmu. Sudah kubilang, tidak bisa, minggir. Berhenti, minggir. Akulah ibu kandung dari Meng Chenglong. Kamu berani mengatakan itu. Dulu kalau bukan karena kamu menjual Jenderal Meng, apakah dia akan menderita seperti ini? Lalu bagaimana? Darahnya mengalir dalam tubuhku, darah lebih kental dari air, benarkan. 100 yuan ini adalah hasil jerih payahmu selama ini. Aku menyarankanmu. Jangan terlalu jauh, lejipileja adalah anak kandangku. Kamu paling-paling hanya seorang pengasuh yang datang di tengah jalan. Ada apa? Jenderal Meng, wanita ini bilang, dia adalah ibu kandungmu. Anakku yang baik, selama ini ibu sangat merindukanmu. Ibu kandung.